Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, terutama kelas 7 SMP Negeri 1 Adimulyo. Pak Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bugar, dan semoga kalian selalu menjaga kesehatan dan kebersihan kalian. Oke, untuk pagi hari ini materinya masih sama, yaitu tentang atletik, hanya berbeda pada sub materinya, yaitu kita akan mempelajari tentang lari jarak pendek atau yang biasa disebut sprint. Oke, mari kita simak pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Silakan kalian persiapkan diri kalian. Kita simak materi berikut ini. Lari jarak pendek. Perlombaan lari jarak pendek dalam dunia atletik sering disebut sebagai lari sprint atau lari cepat. Seorang pelari jarak pendek biasanya dipanggil dengan sebutan sprinter karena mereka melakukan lari dengan jarak yang pendek. Biasanya lari jarak pendek itu jaraknya sekitar 50 meter, 60 meter, 200 meter, dan 400 meter. Di dalam lomba lari cepat, setiap pelari tidak diperbolehkan keluar lintasannya masing-masing. Ya, dalam kunci pertama yang harus dikuasai oleh pelari jarak pendek sprint adalah start atau tolakan, karena itu sangat berpengaruh dalam lari jarak pendek. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik lari jarak pendek yang pertama adalah bagaimana sih kalian melakukan start panjang atau long start. Cara melakukannya berikut seperti ini. Yang pertama adalah sikap jongkok harus rileks. Kemudian lutut kaki kanan menempel di tanah. Ya, ini hanya sekali lagi Pak Ridho tekankan, ini patokan untuk kaki kanan. Ya, jangan untuk kaki kiri, nanti kalian bisa menyesuaikan. Kemudian yang ketiga adalah kaki kiri berada di depan dengan posisi jinjit. Setelah itu, kedua tangan menempel di atas garis start dengan membentuk huruf V terbalik. Kemudian pandangan rileks ke depan, konsentrasi pada aba-aba start berikutnya. Nah, kemudian aktivitas pelajaran gerak spesifik menengah atau start medium. Sama, yang pertama adalah sikap jongkok rileks, kemudian lutut kaki kanan menempel di tanah. Setelah itu, kaki berada di samping lutut kaki kanan dengan jarak kurang lebih 1 kepal. Kemudian setelah itu, kedua tangan menempel di garis start dan membentuk huruf V terbalik. Pandangan rileks ke depan, konsentrasi pada aba start berikutnya. Kemudian cara melakukan start pendek, ya, atau start jongkok. Kita nomor pertama adalah sikap jongkok rileks. Setelah itu, lutut kaki kanan menempel pada tanah. Kaki kiri terletak di antara kaki kanan dan lutut kaki kanan. Kedua tangan menempel di atas garis start dengan membentuk huruf terbalik, huruf V terbalik, seperti pada gambar bisa kalian saksikan seperti ini, ya. Kemudian aktivitas pembelajaran gerak spesifik start jongkok dengan aba-aba start lari jarak pendek. Biasanya pada saat kalian melakukan start jongkok, aba-aba yang dilakukan adalah bersedia, siap, ya, seperti itu. Bukan mulai, biasanya kan terakhir ada mulai, itu kurang tepat. Yang tepat adalah ya, atau dalam olimpiade yang sesungguhnya adalah dengan suara tembakan. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik bersedia. Amati dan peragakan. Yang pertama, ya, satu lutut diletakkan di tanah dengan jarak kurang lebih 1 jengkal dari garis start. Kemudian kaki satunya diletakkan di samping lutut yang menempel tanah kurang lebih 1 kepal. Kemudian menggok ke depan, kedua tangan letak di tanah belakang garis start. Keempat jari rapat, ibu jari terbuka membentuk huruf V. Yang ketiga adalah kepala diturunkan, leher rileks, pandangan ke bawah dan konsentrasi pada aba-aba berikutnya. Seperti ini kurang lebih bentuknya seperti itu. Perhatikan pada tangan ini, ya, membentuk huruf V terbalik.
Kemudian selanjutnya aktivitas pembelajaran gerak spesifik aba-aba siap. Yang pertama adalah lutut yang menempel di tanah diangkat. Ya, panggul diangkat lebih tinggi dari bahu. Ya, panggul diangkat lebih tinggi dari bahu. Kemudian berat badan dicondongkan ke depan. Kaki belakang membentuk sudut 120 derajat, sedangkan kaki depan membentuk sudut 90 derajat. Nomor 2, kepala tetap tunduk, leher rileks, pandangan ke bawah, dan konsentrasi pada aba-aba berikutnya. Nah, perhatikan bagian sini ya, panggul lebih tinggi daripada bahu ya. Kemudian berat badan berada di depan. Kemudian aktivitas pembelajaran gerak spesifik aba-aba ya. Yang pertama adalah menolak ke depan dengan kekuatan penuh atau gerakan meluncur, tetapi jangan melompat. Ya, biarkan terjatuh, hampir seperti terjatuh ke depan. Kemudian badan tetap condong ke depan disertai dengan gerakan lengan yang diayunkan. Setelah itu dilanjutkan dengan gerakan langkah kaki pendek-pendek, tapi cepat agar badan tidak jatuh ke depan. Seperti ini. Nah, perhatikan lingkaran ini. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik lari jarak pendek sprint. Gerak lari dasar lari cepat itu pada ujung kaki, tumpuan kuat agar mendapat dorongan yang kuat. Jika badan condong ke depan kurang lebih 60 derajat sehingga titik berat badan selalu di depan. Kemudian ayunan lengan kuat dan cepat. Siku ditekuk 90 derajat, kedua jari tangan lurus agar gerakan langkah kaki juga cepat dan kuat. Setelah kurang lebih 2 meter di garis start, langkah diperlebar dan setiap badan dicondongkan ke depan, tetap dipertahankan ayun-ayunan lengan dan gerakan langkah juga dipertahankan, kecepatan serta kekuatan bahkan harus ditingkatkan. Nah, awalnya seperti ini stepnya 1, 2, 3, 4 hingga akhirnya kalian melakukan dengan kekuatan penuh, kecepatan penuh. Selanjutnya adalah aktivitas pelajaran gerak spesifik memasuki garis finish lari jarak pendek. Memasuki garis finish, kalian memerlukan kecepatan yang cukup cepat agar kalian bisa menjadi pemenang dalam lomba lari tersebut. Berlari secepat mungkin, jika perlu tingkatkan kecepatan seakan-akan garis finish masih 10 meter di belakang garis sesungguhnya. Setelah sampai kurang lebih 1 meter di depan garis finish, dorong badan ke depan tanpa mengurangi kecepatan. Tujuannya apa? Agar kalian bisa mendahului lawan kalian apabila masih di belakang kalian ya. Jadi badan kalian yang dihitung pertama kali ya, yang menyentuh garis finish. Yang C sampai di garis finish membusukkan dada, tangan ditarik ke belakang atau putar salah satu bahu ke badan. Selanjutnya nomor 6 adalah hal-hal yang harus dihindari dan diutamakan dalam lari cepat. Yang pertama, hal-hal yang perlu dihindari. Yang pertama adalah tidak cukupnya dorongan ke depan dan kurang tingginya lutut diangkat. Ini pada start. Perlu diperhatikan adalah dorongan ke depan dan lutut diangkat. Ya. Setelah itu menjejakkan keras-keras kaki di atas tanah dan mendaratkannya dengan tumit. Yang ketiga, badan condong sekali ke depan dan melengkung ke depan. Setelah itu nomor 4, memutarkan kepala dan menggerakkan bahu secara berlebih-lebihan. Nomor 5, lengan diayunkan terlalu ke atas dan ayunannya terlampau jauh menyilang dada. Selanjutnya nomor 6, pelurusan yang kurang sempurna dari kaki yang akan dilangkahkan. 7, berlari zigzag dengan gerakan kaki kiri ke kanan. Jadi harus lurus. Pada aba-aba siap, kepala diangkat dan jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Selanjutnya melangkah kurang sempurna dan mencondongkan badan ke depan secara tiba-tiba. Hal-hal yang harus diutamakan. Yang pertama adalah 1, membuat titik tertinggi pada kaki yang mengayun sama besar dengan kaki yang mendorong. Selanjutnya adalah membuat mata kaki yang dilangkahkan ini seelastis mungkin, selentur mungkin. Kemudian menjaga posisi tubuh sama seperti posisi waktu berjalan biasa. Setelah itu menjaga kepala tetap tegak dan pandangan lurus ke depan. Ya, harus fokus ke depan, tidak boleh menengok kanan kiri kecuali kalian
untuk melihat lawan. Kemudian yang terakhir adalah mengayunkan lengan sejajar dengan pinggul dan sedikit menyilang ke badan. Demikian yang dapat Pak Dr. sampaikan ya. Kalian nanti bisa pelajari ini ya, mempelajari materi ini, pahami materi ini ya, tentang lari jarak pendek. Setelah ini kalian bisa membuka Google Classroom, kalian cek di bagian materi ataupun tugas sudah Pak Arto upload di situ, silakan kalian kerjakan dan jangan lupa untuk kalian kumpulkan ya. Cek di situ ada batas waktu pengerjaannya, jangan sampai kalian kehabisan waktu untuk mengerjakannya. Baca deskripsinya ya, agar kalian memahami untuk seperti apa petunjuk pengerjaannya. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa kalian untuk selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap berolahraga. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.